Butuh 12 tahun trading untuk tahu 5 hal ini. Kita bakalan bahas dari awal sampai akhir. Jadi stay tune. Apa kabar semuanya yang belum tahu, nama saya Rizky Ditama. Saya udah trading 12 tahun lebih. Saya juga bangun platform edukasi dari nol dan juga sampai pendanaan 80 juta per trader itu secara gratis. Kalau mau masuk aja ke sekolahtrading.id, semuanya itu gratis karena visi kita untuk bantu semua trader di Indonesia. Oke, pelajaran pertama. Sebenarnya ketika kita itu baru di trading itu pasti bingung banget itu pakai teknik apa, pakai strategi apa. Makanya banyak sekali YouTube channel yang membahas tentang strategi, banyak sekali. Kita pun juga bahas strategi banyak. Tapi strategi yang saya pakai itu sebenarnya hanya dua, yaitu swing sama scalping, dua doang ini. Yang lain itu apa? Yang lain itu dari strateginya kita biasanya mereka kembangkan sendiri. Makanya ada breakout strategi, kemudian ada kemarin itu lagi rame akun tanaman di kita. Kenapa? Yaitu ada orang datang memberikan strateginya, kita lihat portofolionya bagus, saya coba, saya bikin sebuah akun khusus buat trading tersebut, kita buka portofolionya, kita bagikan hasilnya melalui YouTube. Nah, itu sebenarnya. Jadi semua konten kita itu biasanya based on experience. Nah, berarti technical analysis itu sepenting apa sih? Lumayan penting, tapi tidak sepenuhnya penting. Kenapa saya bilang gitu? Karena balik lagi ini, technical analysis itu membantu, bukan memprediksi. Kayak membantu kita untuk mengetahui, oh kira-kira itu harga ke belakang kemarin itu seperti apa sih? Oke? Karena market itu balik lagi, karena supply dan demand. Kalau supply-nya itu banyak atau stoknya itu banyak banget, berarti harga pasti ya dimurahin karena pengen buang stok kan. Kalau stoknya sedikit tapi yang pengen banyak berarti dimahalin. Karena apa ya, mau nggak mau kamu harus beli dari saya, nggak ada lagi ya, gitu kan. Oke, balik lagi kita lihat contoh. Nah ini nih kan kelihatan ya, oke sedang naik sekarang emas, kelihatan. Kenapa? Karena yang di sini itu lebih tinggi. Contoh aja gini, nah ini lebih rendah, ini berarti sedang turun. Simple aja. Ketika kita udah tahu sedang naik ataupun sedang turun, berarti kita tinggal nyari namanya area supply dan demand atau area penting. Di mana itu? Ketika ada pergerakan secara signifikan, inilah area penting. Makanya dibilang biasanya apa namanya? Support dan resisten. Ya sama. Karena ada pergerakan yang lumayan signifikan. Karena banyak orang yang beli secara masif, banyak banget orang beli ya di situ. Harga tiba-tiba langsung fly secara tinggi, kemudian turun secara signifikan, ya ini yang dinamakan area penting. Oke? Nah kita lihat di XAU USD. Ini pertama trennya apa? Trennya naik, Pak. Karena lihat naik tuh, turun, nah naik, kemudian turun. Yang di sini lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini tren naik, simple. Ingat kalau tren naik, kita naik, berarti kita cari buy posisi. Kalau turun, kita cari sell posisi. Karena ini naik, kita cari buy posisi di area mana? Area penting. Area pentingnya mana? Ya area yang signifikan. Mana yang signifikan? Kita lihat nih. Okay. Ini nyentuh di sini 4910, kemudian langsung naik secara drastis. Ini adalah area penting. Ini nyentuh 2 kali, kemudian langsung drop lumayan dalam. Ini juga area penting. Berarti kira-kira nih, kalau mau beli mungkin bisa beli di 4941 di sini. Jadi kita bisa tunggu harga emas turun dulu sampai ke situ, baru kita beli lebih tinggi lagi. Ingat, beli karena trennya sedang naik. Kalau turun kembalikannya sell. Seperti itu. Nah, itu yang biasanya orang bilang kalau di luar negeri kita bisanya itu break, retest untuk lanjut kenaikan. Tapi sebenarnya dasarnya itu kayak gitu, simple, nggak perlu ribet. Oke? Kenapa kok banyak strategi itu diperibet? Ya karena mereka jualan kelas. Kalau nggak diribetin, kalian nggak beli. Atau kalau nggak flexing, kalian nggak beli. Nah, kayak gitu. Kita harus lihat intentionnya orang itu seperti apa. Lanjut. Yang kedua ada namanya risk management. Nah, risk management orang itu sebenarnya berbeda-beda. Kenapa saya bilang berbeda-beda? Dulu saya kekeh banget di 1%, kemudian harus risk management 1/2 karena it's working for me. Karena itu memang berhasil di saya. Memang benar-benar berhasil di saya. Tapi apakah di orang lain berhasil? Ternyata belum tentu juga. Karena setiap orang punya psikologi, kemudian tahan market dan kondisi yang berbeda-beda. Ternyata ketika saya ketemu banyak traders, kan ketika saya putusin untuk
bikin YouTube channel seperti ini, itu para trader itu banyak yang datang, banyak yang kita ngobrol, jadi strategi beda-beda, kita cek portofolionya, oke, loh ini strateginya aneh, tapi kok profit. Ada lagi satu lagi, oh ini open posisinya sampai 200-300 open posisi, tapi masih 1% dari modalnya, dan dia profit dari 2016. Aneh, ya kan? Aneh, tapi profit. Alhasil saya balik lagi, saya simpulin bahwa oke, risk management di sini emang orang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, profit. Jadi kalau teman-teman itu punya strategi macam-macam, risk managementnya beda-beda, yang penting profit. Contoh nih, trader A resiko kecil tanpa SL, modal besar, lot mikro, profit konsisten ya saya bilang tadi. Dia nggak pakai 1%, tapi 0,01% dari modalnya. Jadi kita bayangin kalau kita punya 1 miliar, ketika rugi, dia ruginya itu 100.000 rupiah. Nggak kelihatan. Market mau naik turun, konsolidasi, broker mau bikin spread setinggi apapun juga nggak ngaruh sama dia. Nah jadi macam-macam cara tradingnya. Ada juga yang scalping momentum candle kayak saya, itu risk and reward 1:1, kemudian resiko 1%, kadang-kadang juga 2%, karena tergantung volatilitas marketnya. Itu juga macam-macam. Oke? Yang penting semuanya profit, dan karena sesuai dengan sistem keuangannya masing-masing. Kalau teman-teman ini nggak sesuai sama keuangannya masing-masing, contoh saya punya uang 5 juta, katanya mentor ini harus full margin mas kalau pengen kaya, itu di full marginin habis modalnya, terus bingung untuk namleki hutang dan lain-lain, itu malah bahaya. Makanya risk management di sini sebenarnya walaupun beda-beda, tetap harus ada capnya, CAP, harus ada capnya atau harus ada batasannya. Saya pengen rugi seberapa? Saya pengen untung seberapa? Kalau saya rugi, apakah itu bakalan impact ke saya? Nah, kalau ke impact mungkin diturunin lagi. Lanjut, tapi ingat, tidak semua orang trading itu untuk profit. Nah ini juga yang saya pelajari. Saya ketemu banyak broker dan mereka bilang profit saya itu udah gede pas di bisnis saya. Jadi di bisnis dia dapat di 1 miliaran per bulan. Kemudian mereka juga dapat profit konsisten. Ada juga yang trader yang udah profit konsisten dengan cara money management yang bagus. Oh, modalnya gede, yes. Tujuannya pasti mungkin satu, bisa konten. Oke, konten untuk cari member, cari subscriber, cari engagement bisa. Yang kedua, hanya untuk dopamin aja. Jadi ada, ini agak menarik. Saya pernah ada orang, para trader itu dia datang, nggak apa-apa mas, uang saya 10 juta. Dia kalau nggak salah 10 juta atau 5 juta ya, 10 juta kalau nggak salah. Ya ini 10 juta. Ini sering loss terus. Iya nggak apa-apa, emang saya nggak butuh profitnya, saya butuh dopaminnya aja. Karena di bisnis real saya itu udah puluhan miliar, saya cuma butuh sesuatu yang mendompling dopamin saya. Itu aneh banget menurut saya, tapi it's working. Dan it's working for him, itu buat dia seneng, why not? Oke, pelajaran yang ketiga. Ini kita juga nggak bisa, namanya cara trading harus pakai RSI, harus pakai strategi stokastik, Ichimoku, harus pakai price action, harus pakai momentum, enggak juga. Karena cara trading itu macam-macam. Yang saya bilang tadi, yang pertama, pernah sampai 200 posisi layering, itu drawdown masih minus 1%. Tapi dia sistematis, bagus banget. Tiap bulan WD. Kenapa? Karena resikonya kecil. 200, saya nyoba pakai cara strateginya dia, saya buat EA, tembus sampai berapa? 20.000 kalau nggak 2.000 open posisi, gara-gara EA-nya salah. Tapi tetap profit saya. Kenapa? Karena drawdown saya kecil banget, modalnya gede, resikonya kecil, jadi aman. Itu yang saya pelajari dari beliau. Ada lagi yang dia hanya fokus ke satu pair, kemudian dia hanya buy. Contoh emas kemarin dia hanya buy salah SL, sampai 40 kali. Ketika bener buy, dia tahan sampai kapanpun. Jadi ketika udah bener, dia ganti akun, udah dibiarin akunnya. Nggak tahu sekarang emas segini dia udah dapat berapa, masih banyak. Apakah working for him? Kalau dilihat risk and rewardnya gimana? Nggak kehitung. Win rate-nya gimana? Parah banget itu pasti. Tapi apa? Working. Kemudian ada yang kayak biasanya 1/2, kalau profit 2%, kalau 1%, saya buat terukur. Ini yang biasanya saya lakukan. Nah, ini berarti di sini kuncinya itu menemukan cara tradingnya teman-teman sendiri. Oke, pilih satu strategi, pilih dulu, coba, kemudian adaptasi ke dirinya sendiri. Saya enaknya seperti apa? Nanti dicoba selama 6 bulan untuk survive dulu, jangan sampai minus dulu.
Oke, apalagi margin call jangan. Selama 6 bulan jangan sampai minus. Tetap modalnya tetap nggak apa-apa. Nanti biar tahu, oke, berarti it's working. Setelah itu lanjut. Setelah 6 bulan baru aiming untuk 5% sampai 10% per bulan. Karena orang trading itu 6 bulan pertama itu biasanya margin call. Jangan sampai dulu, survive dulu. Nah, pelajaran keempat itu yang ini yang agak menarik di saya, yaitu broker. Nah, broker di sini ada e-book sama b-book. Sebenarnya Anda kemudian ada broker di sini, kemudian di sini ada pasar. Oke. Nah, kalau e-book, broker itu Anda pesen di broker, saya mau beli emas. Dia cari di pasar siapa yang mau beli, siapa yang mau jual, Kemudian dia jualah ke sini. Hanya perantara aja. Dia ngambil komisi dan lain-lain. Dia hanya perantara. E-book. Kalau b-book, saya gambar dulu ya. Pasar. B-book. Nah, di sini saya mau beli emas. Ya udah nih. Jadi brokernya yang jadi pasarnya. B-book. Yang bagus mana? Yang bagus mana? Yang nggak bagus mana? Menarik. Kalau dibilang transparansi, pasti yang ini lebih oke karena dia netral. Dia nggak berpihak kepada trader, nggak berpihak terhadap pasar. Tetapi ini yang saya tahu. Tetapi ini dan ini itu broker dan pasar atau liquidity provider itu di mereka dekat. Pasti ada kong kali kongnya. Kalau broker sama kita, teman-teman pernah nggak kayak diajak ngobrol sama broker, diajak meeting sama broker? Nggak pernah. Tapi ini itu sering sekali, serius, ini sering sekali. Nah, itu satu, kita nggak usah bahas lebih dalam. Tapi kalau dijelasin ya nggak ada konflik interest, mereka netral gitu. Misalkan mereka pilih satu LP, liquidity provider itu trader juga tapi institusi, nggak cocok mereka ganti lagi. Juga bisa kayak gitu. Cuma ya balik lagi kayak tadi ya, itu di belakang. Kalau yang di sini, kenapa saya bilang nggak begitu transparansi? Ya karena di order sama broker sendiri. Spreadnya, contoh sekarang harganya 1000, kita beli di brokernya 1010. Sebelum beli saya mau beli 1010, nggak mau digedein sama dia, spreadnya dimahalin banget, nggak mau. Ya terserah, karena yang beli broker itu tersendiri atau tersebut. Oke, tetapi yang biasanya itu spread lebih kecil, kemudian komisi lebih kecil. Kenapa? Ya kan kalau di sini kan pasarnya ini butuh untung juga, brokernya juga butuh untung. Jadi banyak yang dibutuhin. Apalagi kalau di sini ada lagi, contoh ada clearing, ada Bapepti yang butuh untung itu banyak. Jadi ya pastinya lebih mahal daripada yang di sini. Nah, contohnya ada di sini, bagusan yang mana? Kalau menurut saya, yang bagus yang mana? Terserah yang masing-masing sih. Yang penting regulasinya oke dulu. Oke, karena masing-masing ada plus minusnya. Kalau di sini mahal, tapi transparan, kelihatan. Tapi juga di belakangnya kita juga nggak tahu. Di sini nggak begitu transparan, tapi semuanya murah. Di belakangnya gimana? Di belakangnya juga kita tak tahu, sama aja. Oke? Ada juga yang broker hybrid. Ini juga oke nih. Ini. Pasar. Saya mau beli emas 0,01 lot, di order sendiri sama broker, diambil sendiri. Saya mau beli emas 1 lot, oke, dilempar ke broker. Jadi ada maksimal lot untuk dilempar ke broker. Jadi contoh 1 lot saya mau lempar, kalau di bawah 1 lot saya ambil sendiri, itu bisa. Itu namanya broker hybrid. Oke, lanjut pelajaran terakhir. Ini yang menarik, semua orang di market ini cari uang. Semua orang di market itu cari uang. Contoh, tradernya dapat informasi ilmunya dari edukator. Oke. Trader. Kita mulai dari awal aja. Oke. Contoh teman-teman, ini trader. Jelek sekali. Tuh. Ini saya, oke. Trader dapat ilmu dari edukator. Oke. Kemudian analisanya, contoh di MetaTrader 5 atau pakai TradingView. Oke. Kemudian trading di broker. Nah, di broker di sini harus bayar regulator, harus bayar clearing, harus bayar pasarnya untuk fee-nya, harus bayar liquidity provider. Nah, di sini pun ini banyak, nanti ada yang jualan signal, ada yang jualan robot, AI, ini macam-macam. Yang jelas
dari satu trader di sini banyak orang yang cari uang juga. Oke, jadi semua di sini cari uang. Contoh teman-teman trading menggunakan broker, saya mau beli LP di sini lawan tradingan teman-teman. Jadi contoh teman-teman buy berarti dia yang sell toh. Aku mau beli emas berarti dia harus jual emas. Ya enggak? Itu namanya LP. Kalau Anda untung ya LP, rugi ya bisa jadi. Tapi biasanya LP di sini buka broker lain-lain. Adalah pokoknya di belakangnya daripada kita panjang videonya. Nah, dari sini gimana caranya dia untung? Teman-teman juga pengen untung. Kalau teman-teman itu nggak punya plan yang sangat-sangat jelas, dihajar sama semua itu. Habis dari komisi, habis dari signal, habis dari indikator, muter-muter aja nggak selesai-selesai nanti uangnya. Punya plan yang jelas. Itu semuanya, jadi kesimpulannya technical analysis hanya butuh tren dan area penting. Jadi kalau ada yang lain-lain itu cuma perkembangan aja. Risk management itu personal, nggak boleh judge. Beda-beda orang, kita nggak boleh sekali ngelihat langsung aku mau seperti dia, itu nggak bisa. Teman-teman udah profit, kemudian ngelihat tradingnya orang bagus, mau profit terus, belum tentu. Jadi lanjut aja sama yang udah profit. Pastinya teman-teman harus paham profitnya pengen berapa per bulan, resikonya berapa, modal berapa, strategi apa. Semua sudah ada di Sekolah Trading. Thank you. See you tomorrow.